dosen Suyanti MM, kemudian Ketua Umum PIKTI Dr. Eka Wahyu Kasih, SH, MH, SE, MM, SPD, MPD, serta ucapan terima kasih atas dukungan para pimpinan dan anggota PIKTI lainnya. Seperti kita ketahui, acara topik kita hari ini tentang integrative care untuk infeksi saluran pernafasan. Ini akibat virus pada umumnya melibatkan pendekatan yang holistik nanti yang akan dibahas. Holistik ataupun integrative care itu menggabungkan konvensional dan terapi komplementer. Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem imun, meredakan gejala, dan mempercepat pemulihan. Alhamdulillah hari ini ada dua ahlinya yang akan membahas jauh lebih detail. Saya berharap melalui seminar ini kita semua dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang ilmu yang dipelajari dan dapat mempraktekannya. Baiklah, tanpa berpanjang waktu kita mulai acara kita hari ini dengan memulakan saya membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara seminar PT series ke-213 saya buka. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC kita, Dr. ABJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi untuk opening speak yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Edi Iskandar, Magister of Science. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti di seminar Fikti seri ke-213 dengan topik Integrative Care for Viral Respiratory Infection yang langsung akan dipandu oleh moderator kita, di Dr. Sunarto Magister Humanora, dengan dua narasumber hebat kita. Beliau adalah Dr. Indra Sugiarto dan Bapak Insinyur Hilman Rama Pratama, SUD CHT. Selanjutnya, sepenuhnya untuk memandu rangkaian acara ini, kami serahkan kepada moderator. Jangan berisik naik motor dari kota Solo membawa kita. Terima kasih saudara moderator. Izinkan saya undur diri sebentar. Sepenuhnya kepada Bapak Sunarto, kami persilahkan. Terima kasih Matur Sembah Nuwun, Kia BJ, pantun dari Solo, dinyanyikan dari Yogyakarta. Terima kasih. Baik Ibu Bapak sekalian, semua peserta hadirin seminar Pikti yang ke-200 ini. 213 ini. Ibu Bapak sekalian, topik hari ini mengenai masalah infeksi saluran pernapasan akibat virus dengan pendekatan integrative care. Ibu Bapak sekalian, narasumber yang dihadirkan Pikti yaitu sebagaimana disampaikan tadi, yaitu Bapak Dr. Indra Sugiarto. Halo Dr. Indra Sugiarto. Halo, ya terima kasih Pak Ginarto. Narasumber yang kedua Bapak Ilman Rama Pratama. Ya, Bapak Ilman, sehat secara. Betul, selamat siang. Oke, Ibu Bapak sekalian. Topik hari ini berkaitan dengan infeksi saluran pernapasan akibat virus. Kita sering mendengar bahwa orang-orang di sekitar kita kadang-kala sering batuk, sering nafasnya nggak begitu lancar, ada yang kayaknya nafas saja sulit, ada yang mengatakan jangan-jangan itu sakit asma, jangan-jangan itu mengi, sering batuk-batuk, badannya pun juga nggak begitu gempal, ya. Ada yang mengatakan, wah jangan-jangan itu pasti paru-parunya. Jangan-jangan ada karena akibat merokok. Jangan-jangan asma. Kemudian ada pendekatan yang lain, itu bisa jadi karena saluran pernapasannya kena infeksi. Bisa jadi akibat bakteri maupun virus. Yang lain mengatakan yang jelas itu karena mikroorganisme. Nah, virus dan ataupun bakteri itu juga bagian daripada mikroorganisme. Ibu Bapak sekalian, penyakit seperti ini banyak dijumpai di masyarakat. Banyak faktornya.
ada yang berkaitannya dengan kaitan faktor-faktor, berkaitan dengan faktor genetis, berkaitan dengan gaya hidup, berkaitan dengan lingkungannya. Untuk itu, kita Pikti menghadirkan narasumber yang sangat berpengalaman, seorang dokter, yaitu Dr. Indra Sugiarto. Pastinya Dr. Indra Sugiarto dengan menggunakan kedokterannya sehingga mampu menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan infeksi saluran pernapasan akibat virus itu. Kemudian Bapak Ilman Rama Pratama, pendekatan yaitu traditional Chinese medicine. Untuk itu, izinkan Pak Dr. Indra saya membacakan kurikulum vitae Bapak Dr. Indra Sugiarto. Tempat tanggal lahir Temanggung 12 September 1943. Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, lulusan pertama. NBCMS tahun 1972. Nah, kalau gitu Pak Indra itu dari 1943 sampai 2024. Berarti sudah 67 ditambah 24. Yaitu 87. Betulkah Pak Indra? Jangan ditua-tuain Pak Kinarto, bukan 87, 81. Oh, 81. Ya, ya, ya. Terima kasih, ternyata Pak Indra itu masih cerdas banget ya. Walaupun 81 itu masih waspada. Sedikit keliru saja langsung dikoreksi. Ya, ya, ya. Memang di tengah-tengah ini saya sampaikan tadi 1943. Pastinya di antara peserta kita ini akan berpikir ulang ya, berpikir, wah Pak Indra masih aktif ya, kelahiran 43 sudah 81, apa resepnya? Tolong Pak Indra nanti diberitahu resep gaya hidupnya, pasti semuanya orang akan ingin senang sekali karena kemarin viralnya di media sosial, orang yang sudah berumur 70 tahun ke atas itu termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi Pak Indra termasuk orang-orang yang sangat beruntung. Begitu Pak Indra ya. Oke. Betul Pak Ya. Kinarto. Ya. Mohon Rahasianya dijelaskan Pak. hidup ibadah Oh, dan kasih sayang alam semesta itu kira-kira. ya, ya. Itu Ibu Bapak peserta seminar, kita pasti semua ingin mempunyai umur yang panjang. Sebagaimana kita didoakan setiap kali ada ulang tahun. Setiap tahun loh. Tapi ada yang bukan setiap tahun ya. Ada yang 4 tahun sekali ulang tahun. Karena lahirnya di tahun kabisat tanggal 29 Februari itu. Pasti orang mungkin panjang umurnya, panjang umurnya. Pasti semua pengen panjang umur. Pak Indra ini sudah membuktikan sehat bugar, suaranya pun masih lantang. Betul ya Pak Indra? Oke. Oke. Pekerjaan dosen penyakit dalam, lektor kepala. Ya, kalau saat ini lektor kepala orang menyebutkan apa ya? Termasuk bagian daripada profesor, associate profesor Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, pembimbing kepanitraan klinik penyakit dalam mahasiswa Fakultas Trisakti, Ukrida Yarsi di Rumah Sakit Budiase, Rumah Sakit Gatot Subroto tahun 2000 sampai tahun 2012. Dokter bagian penyakit dalam RSPAD Gatot Subroto tahun 1977 sampai tahun 2017. Lain-lain, Ketua Yayasan Makrobiotik Indonesia, Wakil Ketua PT KHI, Wakil Ketua PIKTI, Ketua PPS Pancadaya Cabang Jakarta Pusat. Nah, Pak Indra, kemarin saya mendengar juga kaitannya dengan bagian saluran cerna. Katanya saluran cerna ini merupakan ataupun bagian otak yang kedua, Pak. Dan itu di situ banyak sekali perannya makrobiotik itu. Nanti ya Pak ya, pastinya saluran cerna itu sangat penting sekali berkaitan dengan kesehatan. Namun dalam hal ini adalah infeksi saluran pernapasan akibat virus. Ya. Oke. Untuk itu narasumber yang kedua yaitu Bapak Hilman. Bapak Hilman
Ini biografinya cukup banyak, namun karena sering sekali menjadi narasumber di sini, profilnya Bapak Ilman Rama Pratama, yaitu Sinse Insinyur Hilman R. Pratama, CHT. Pendidikan formalnya sampai Universitas Kristen Indonesia, bagian Mechanical Engineering tahun 1983 sampai 1988. Dan STAB Nalanda, Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda, Dharma Usada dari tahun 1996 sampai 2020 dari Pulau Gebang, Jakarta. Banyak sekali pengalaman-pengalaman dari Bapak Hilman Pratama, khususnya di dalam kesehatan, yaitu sebagai Pranic Healing Intensive Course of Study Pranic Healing Energy tahun 1992 sampai 1994, Grandmaster Choa Kok Sui, dan Body Space Medicine. Nah, di dalam Body Space Medicine ini sejak tahun 2008 mengikuti First Intensive Course of Study in Lembang, Bandung selama 15 hari. Juga mengikuti pelatihan di Hong Kong, di Shanghai, Tianjin, Beijing. Waduh, banyak sekali pengalamannya. Xia Juang, Hebel, Chinese, dan Hypnosis Intensive Course. Kemudian workshopnya antara lain di banyak sekali memberikan pelatihan-pelatihannya di PT Kongguan Biskuit, PT Bumi Plastika, PT Astra International Undasil, dan sebagainya. Kemudian PT Mega Andalan, dan terakhir diimplementasi Body Space Medicine di Indonesia. Ibu Bapak sekalian, pastinya Ibu Bapak sekalian sudah menunggu penjelasan dari Bapak Indra tentang infeksi saluran pernapasan akibat virus. Untuk itu, Ibu Bapak sekalian, kami mohon kesadaran Ibu Bapak peserta seminar Pikti ini. Dalam seminar Pikti ini selama 3,5 jam, kita mindfulness, kita fokus, tubuh pikiran kita fokus di acara seminar Pikti ini. Untuk itu, izinkan saya mohon maaf kepada Bapak Ibu peserta seminar Pikti. Jika ataupun apabila ada bapak ataupun ibu yang mempunyai kebiasaan merokok, jangan sampai terlihat pada video pada seminar Pikti ini. Kami menyadari pernah di sewaktu-waktu seminar Pikti saya terlihat oleh saya ada satu peserta yang merokok dengan tenangnya sehingga terlihat pada Zoom ini. Untuk itu mohon perkenannya Ibu Bapak jangan sampai merokok terlihat di seminar Pikti ini. Mari kita fokus bersama, kita duduk dengan yang baik untuk mendengarkan sehingga mendapatkan penjelasan yang baik, karena kita orang-orang yang bersyukur karena kita akan mendapatkan pengetahuan yang sangat bermanfaat buat kita semuanya. Untuk itu, waktu saya serahkan Zoom meeting ini kepada Dr. Indra. Terima kasih Pak Kinarto. Waktu yang diberikan berapa lama? Kami 45 menit, Bapak. Tolong kalau sebelum selesai 5 menit sebelumnya dikasih tahu ya Pak Kinarto. Ya, 7 menit sebelumnya kami ya. Ya, Bapak. Terima kasih. Monggo Pak Indra. Ya. Jadi hari ini kita membicarakan integrative care for viral respiratory infection. Jadi kira-kira tuh infeksi saluran napas yang disebabkan oleh virus. Ini yang kasus yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita definisi dulu ya. Jadi, apa itu virus? Virus itu apa sih sebetulnya? Virus itu suatu mikroorganisme yang sangat kecil, yang sangat dan dia berkembang pada hewan, tumbuhan, pada manusia, dan bisa menimbulkan gangguan kesehatan.
proses dari infeksi virus itu melalui tahapan replikasi, tadi dia berbiak itu, dimulai dari perlekatan, penetrasi, sehingga jadi pelepasan virus. Virus ini dapat menginfeksi sebagian besar pada tubuh manusia. Nah, penyebab dari infeksi saluran pernapasan banyak macam. Pada penyakit yang bronkiolitis, ada common cold, ada croup, influenza, itu semua infeksi saluran pernapasan bagian atas. Nah, penyebabnya juga bermacam virus. Ada rhinovirus, coronavirus, parainfluenza virus, ada influenza. Ini semuanya itu yang termasuk adenovirus dan virus dari ini, coronavirus, COVID gitu ya. Ada virus lain yang lebih jarang, itu juga macam-macam dari virus. Saya kira mungkin nggak usah saya bicarakan satu persatu, karena sebetulnya virus itu buat kita sekarang di Indonesia masih bisa terdeteksi. Dalam biologi ini ada perbedaan antara virus dengan bakteri. Virus maupun bakteri itu suatu patogen, kita bilang kuman patogen, itu yang sering menginfeksi atau mengganggu kesehatan manusia. Ada perbedaan antara virus dengan bakteri. Kalau bakteri itu sebetulnya organisme yang hidup. Kalau virus itu sebetulnya tidak hidup, jadi non-living organisme itu kalau virus. Jadi dia hanya hidup dan reproduksi di dalam sel penjamu atau host penjamu. Mereka sebetulnya metabolisme dari si host tadi. Beda kalau kuman itu memang organisme yang hidup, bersel satu, mengeluarkan energi sendiri, mempunyai makanan sendiri, hidup dan reproduksi. Bakteri bisa di tanah, di air, pada tumbuhan, pada badan manusia, dan lain-lain itu. Kalau virus sebetulnya nggak ada metabolisme sendiri, jadi dia hidupnya mengandalkan metabolisme dari si penjamu. Nah, ukurannya kalau virus itu sangat kecil, submikroskopik. Kalau bakteri relatif besar kalau dibandingkan virus ya. Infeksi virus itu bisa sistemik, dia bisa multiply, jadi bisa berkembang biak, jadi menyebabkan penyakit. Bakteri kurang lebih sama, tapi bakteri bisa localize pada satu tempat saja infeksinya. Contoh dari penyakit virus yang ini adalah influenza sehari-hari, campak, polio, HIV, COVID. Kalau bakteri, macam-macam bakteri, termasuk TBC, tetanus, keracunan makanan, radang paru-paru, dan lain. Pengobatan ini secara dasar, contoh pengobatan, kalau bakteri itu biasanya dengan antibiotik. Ya, kalau jamur, anti jamur. Kalau virus tidak ada seperti kalau bakteri antibiotik, kalau virus nggak ada antibiotik yang membunuh virus. Ini beda yang sangat mendasar ya.
Sekali lagi, kalau infeksi dengan bakteri bisa diobati dengan antibiotik. Tapi kalau virus tidak bisa diobati dengan antibiotik. Terus ada ini kalau virus, antivirus. Tapi tidak semua, antivirus tidak semua. Karena ini, maka kalau buat virus sebetulnya yang cara pengobatan yang sekarang masih dianut yaitu dengan vaksin. Pakai contohnya, vaksin yang pertama kali dikenal di dunia itu vaksin untuk smallpox, untuk cacar, Edward Jenner. Itu vaksin yang pertama. Kemudian dikembangkan vaksin untuk TBC dan lain-lain. Dan yang terakhir mungkin yang kita kenal semua, vaksin untuk COVID. Yang efikasinya masih kontroversi sebetulnya. Nah, kalau jamur tidak ada vaksinasi. Ya, jadi yang ada vaksinasi bakteri maupun virus. Contohnya misalnya ya banyak tuh bakteri buat TBC juga ada vaksin untuk mencegah TBC. Kemudian kalau bakteri tadi di pengobatannya dengan antibiotik. Contohnya misalnya penisilin, itu antibiotik yang pertama yang sangat terkenal terutama untuk kuman-kuman golongan kokus, misalnya Staphylococcus. Kalau jamur biasanya dengan anti jamur, misalnya Micoconazole itu untuk panu dan lain-lain. Kalau virus ya dengan antivirus tapi masih sangat terbatas. Contohnya Tamiflu untuk flu, tapi efeknya masih juga diragukan. Infeksi bakteri dan virus itu kurang lebih gejalanya suka sama, terutama dalam saluran pernapasan, yaitu batuk, bersin, demam, peradangan, bisa disertai muntah, diare, rasa capek, dan kejang-kejang otot. Tapi walaupun gejalanya mirip, ini bisa variasinya banyak. Infeksi kuman maupun bakteri itu tergantung dari beberapa hal. Tergantung dari imun sistem dari si pasiennya, si hostnya tadi. Itu kadang gejalanya bisa berbeda. Juga pengaruh dari pengobatan. Nah, ini cuma diagram cara masuknya virus ke dalam badan kita. Saya kira ini sih nggak gitu penting. Nah, ini sekali lagi menggambarkan infeksi saluran pernapasan akibat virus. Kita secara garis besarnya dibagi dua. Upper respiratory tract, jadi hanya saluran pernapasan bagian atas. Dan satu lagi yang lower respiratory tract infection, yang saluran napas bagian bawah. Saluran napas bagian atas, contohnya yang kita bilang common cold, radang dari epiglotis, radang pita suara, radang dari tenggorokan, dan sinus itu termasuk upper respiratory tract infection. Kalau yang saluran napas bagian bawah, infeksinya menyangkut bronkitis, radang pipa pernapasan, bronkiolitis, dan pneumonia. Nah, pneumonia, radang paru. Diagnosa dari radang saluran napas bagian atas, ya ini sebagai dokter biasanya mesti pemeriksaan fisik dan anamnesa, ditanya dulu gejala-gejala penyakitnya apa. Ini sebenarnya buat seorang dokter perlu banget pemeriksaan fisik dan tanya yang jelas anamnesa gejala penyakitnya, perjalanan penyakitnya apa, harus yang teliti.
kritik saya buat pengobatan konvensional modern, ya ini mungkin ada faktor karena faktor kekurangan tenaga dan lain-lain. Banyak dokter sekarang hampir tidak memeriksa pasiennya secara fisik. Apalagi kalau di puskesmas. Hanya ditanya sakitnya apa, kemudian oh batuk, pilek, sudah langsung diberikan obat. Padahal pemeriksaan fisik ini yang sangat penting sekali. Ketelitian seorang dokter dari pemeriksaan fisik dan anamnesenya, pertanyaannya. Kalau batuk, batuknya berapa lama? Batuknya berdahak atau tidak? Kalau berdahak, dahaknya warnanya putih, kuning, hijau. Ini semua penting. Ya, setidaknya periksa mesti kalau radang saluran napas bagian atas, hidung diperiksa, telinga diperiksa, tenggorokan diperiksa. Kemudian kita dengan stetoskop mendengarkan bunyi itu bunyi jantung, bunyi paru-paru untuk mendengarkan apakah paru-parunya bersih atau tidak. Dan biasanya ini cukup. Kalau untuk pernapasan, untuk infeksi pernapasan atas cukup, tidak perlu dengan laboratorium, tidak perlu dengan radiologi ronsen lebih-lebih lagi. Malah dengan kalau sekarang ada MRI dan lain, biasanya sebagian besar tidak perlu, cukup dengan pemeriksaan ini. Kalau infeksi saluran napas bagian bawah, ini pemeriksaannya harus lebih teliti lagi kalau ini. Dan mungkin diperlukan X-ray, jadi foto toraks. Kalau yang meragukan dalam hal COVID dan lain-lain itu mungkin CT scan toraks. Dan mungkin perlu dengan fungsi paru-paru. Ini kalau pada penyakit gangguan saluran napas bagian bawah yang sudah kronis, biasanya sudah ada kerusakan pada paru-paru. Nah, mungkin pemeriksaannya perlu lung function test. Jadi fungsi paru-parunya masih berapa persen kira-kiranya. Kemudian yang perlu nasal swab, jadi jadi swab dari hidung, sediaan hapus untuk melihat kuman atau virus atau apa. Tapi sekali lagi virus tidak terdeteksi. Kemudian juga usapan tenggorokan dan tes dari sputum. Tapi sekali lagi kalau virus tidak terdeteksi apa-apa. Nah, gejala dari radang saluran napas bagian atas, ini biasa mungkin sudah kita kenal semua, batuk, demam, suaranya serak, badan merasa letih, kurang energi, mata merah, hidung ya sembab ya, hidung jadi ada ingus ya kira-kira gitu, mampet, sakit tenggorokan, dan mungkin ada pembesaran kelenjar getah bening. Ini perlu maka tadi yang dalam pemeriksaan fisik kita perlu pemeriksaan fisik untuk mencari ada pembesaran kelenjar getah bening atau enggak. Sekali lagi, biasanya kalau upper respiratory tract infection itu ringan, jadi sembuh sendiri. Kapan kita mesti ke dokter atau ke klinik atau apa? Nah, ini satu. Kalau si pasien kehilangan atau kekurangan, kesadarannya menurun. Kalau kesadarannya menurun itu tandanya oksigennya kurang. High fever, demam. Demamnya kalau lebih tinggi dari 39, nah itu tanda-tanda infeksinya cukup serius. Kemudian napasnya cepat atau napasnya sesak. Ini juga tanda-tanda harus kita mencari dokter atau klinik atau rumah sakit ya. Kemudian batuknya sangat sering. Sangat sering. Kadang-kadang disertai sampai muntah. Tanda yang lain yang penting bising. Bising itu bengi seperti kalau orang asma bunyi ngik, atau orang bilang apa mengik gitu apa itu ya. Itu jadi suara napasnya ada bunyi. Nah, ini juga suatu tanda ada penyempitan dari saluran napas.
pusing juga. Kemudian ini kita lihat di dadanya, kalau ada tarikan iga, nah ini juga tanda-tanda infeksinya lebih serius. Jadi pasiennya kurang oksigen, retraksi dari iga tadi. Stridor juga sama, suatu bentuk dari sesak napas, biasanya dari penyempitan dari farinx, dari rongga mulut atau dari pita suara. Ini kalau ada stridor ini juga suatu tanda-tanda yang harus lebih serius diatasi. Kalau gejala-gejala dari pernapasan saluran napas bagian bawah, ya, ya, ini biasanya gejalanya lebih berat dan juga mampet hidungnya lebih parah, batuk, demam, serak, dan sakit kepala. Dan biasanya kurang lebih sama tapi lebih serius. Bisa menjadi lebih berat, takutnya menjadi radang paru-paru atau bronkitis dan lain-lain. Biasanya demam, napasnya jadi cepat, batuknya lebih keras, wheezing, ada suara bunyi seperti orang asma, kulitnya lebih ke biru, cyanosis karena kurang oksigen, nyeri dada. Pengobatan. Ya, pengobatannya sebetulnya tidak ada yang spesifik. Kita lihat di sini. Ya, hanya simptomatik. Dan perlu diingat kalau pada anak kecil atau bayi, jangan diuap karena bisa bikin melepuh. Aspirin sebaiknya jangan diberikan pada anak di bawah 16 tahun. Kemudian jangan merokok. Yang penting secara umum ini istirahat. Minum air yang banyak. Minum air banyak ini sering lupa nih Pak. Minum air yang banyak supaya lendirnya menjadi lebih encer dan lebih gampang dahaknya dibuang keluar. Boleh ditambah dengan minum air lemon dan madu. Tapi kalau buat bayi di bawah 1 tahun juga sebaiknya berhati-hati. Kumur dengan air garam. Tapi juga hati-hati pada anak-anak. Posisi tidur bantalnya yang tinggi untuk menghindari sesek atau lendirnya di dada lebih banyak. Kemudian yang banyak dipakai adalah painkiller, ya buat tahan sakit dan untuk menurunkan panas. Ini pengobatan umum di mana-mana begitu. Nah, kalau orang biasa ke apotek ya, yaitu obatnya umumnya kalau buat radang saluran napas itu yaitu obat dekongestan, nasal spray, semprot hidung untuk mengurangi pilek, mampet hidung, terus obat-obat batuk, dan lozenges itu obat isep supaya tenggorokannya jangan sakit. Kalau panas biasanya pakai paracetamol atau ibuprofen. Dan obat harus diingat, banyak obat-obat ini untuk anak-anak harus berhati-hati pada children, anak-anak atau baby atau wanita hamil, tidak boleh sembarangan. Dianjurkan ke dokter kalau gejalanya lebih parah, batuknya tidak sembuh-sembuh, atau batuknya ada darahnya atau warna merah. Batuk lebih dari 3 minggu. Pada wanita hamil, ini yang dianjurkan. Pada usia tua di atas 65 tahun, berhati-hati, cari berobat ke dokter. Juga pada pasien yang dengan gangguan imunologi, misalnya dengan pengobatan dengan kemoterapi, juga harus cepat berobat. Kemudian juga penyakit dengan gangguan kesehatan kronis, misalnya dengan penyakit jantung, penyakit paru, diabetes, dan lain-lain. Karena kalau dibiarkan ini
bisa menjadi gampang pneumonia. Selanjutnya. Terima kasih. Dan ini referensi. Ini untuk ini saya terima kasih sama Dr. Eka yang membantu saya dalam menyusun referensinya, daftar pustakanya lebih dari 15 macam. Jadi sekali lagi terima kasih Dr. Eka yang membantu saya dalam mencarikan referensinya ini. Nah, sekarang nah, sekarang kita ke arah yang inti dari pembicaraan hari ini, integrative care. Jadi integrative care untuk pengobatan integratif. Karena tadi kita lihat dengan referensi yang lebih dari 15 biji, pengobatan infeksi saluran napas atas bawah selama berpuluh-puluh tahun itu kurang lebih tidak banyak berubah. Tadi seperti saya katakan, kalau virus, obat antivirus sangat terbatas, antibiotik tidak menolong. Jadi apa yang harus kita kerjakan? Pengobatan integratif itu apa tuh kira-kira? Dalam satu penyakit, kalau badan kita sakit, kalau mau bikin sembuh, itu sebetulnya yang penting badan kita yang dibenarkan, dibetulkan, diperbaiki. Badan kita yang diperbaiki untuk meningkatkan kesehatan dan bisa mengatasi infeksi dari virus. Bagaimana cara memperbaikinya? Satu, harus istirahat. Kalau dalam keadaan istirahat, sakit itu harus istirahat. Istirahat itu dalam arti kata fisik dan mental. Jadi itu istilahnya kalau di Pancadaya kita bilang istilahnya mandek, meneng, anteng. Mandek itu artinya mandek itu artinya berhenti, itu bahasa Jawa. Berhenti, fisiknya jangan banyak bergerak, istirahat mandek. Meneng, pikirannya juga berhenti, jangan lagi sakit masih main komputer, main HP, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan. Itu meneng. Satu lagi anteng. Dengan mandek, meneng, itu kita mencapai keadaan anteng. Anteng itu keadaan diam. Kalau bahasa Inggrisnya poise namanya. Jadi balance. Balance dalam keadaan keseimbangan, seimbang, baik kesadarannya itu yang penting. Dalam keadaan poise atau anteng tadi, kita punya kesadaran meningkat, badan rohani kita membantu menyelesaikan problem fisik jasmaninya. Maka nomor satu, istirahat. Sekali lagi, istirahat yang paling gampang diingat, mandek, meneng, anteng. Fisik beristirahat, pikirannya sedang kerja, anteng, poise, bahasa Inggrisnya. Jadi keadaan sangat tenang dan balance. Satu, kecuali istirahat dalam arti kata fisik dan rohani, dalam keadaan sakit kita harus makanan kita juga harus dijaga. Makanannya, pengaturan makanan dalam keadaan sakit ini sangat penting dalam approach secara integrated. Itu faktor makan sangat penting. Sejak zaman dulu sebetulnya orang-orang tua kita juga sudah tahu diet dalam keadaan sehat berbeda dalam keadaan sakit. Kalau dalam keadaan sehat makan apa saja boleh. Tapi kalau dalam keadaan sakit dietnya sangat dibatasi. Sebagai contoh, yang harus dipantang itu gula. Gula. Ini ada satu penelitian itu 20 tahun yang lalu saya baca di British Medical Journal atau Lancet. Itu ada penelitian mengatakan bahwa konsumsi gula itu berbanding terbalik dengan efisiensi atau aktivitas dari sel darah putih kita. Jadi dalam penelitian itu disebut kalau kita makin banyak konsumsi gula,
leukosit kita makin lemah, efektivitasnya makin lemah. Leukosit itu sel darah putih. Jadi dalam arti kata lain, makin banyak konsumsi gula, daya tahan badan kita makin turun. Nah ini sayang di pengobatan konvensional kurang diperhatikan. Selain gula, makanan-makanan dengan glycemic index yang tinggi, itu juga gampang jadi gula. Itu juga sama, bikin lemah sel darah putih kita, bikin lemah imun sistem kita. Makanan lain yang perlu dijaga, susu juga tidak dianjurkan. Karena susu bisa menimbulkan banyak lendir. Makanan yang lain yang mungkin sudah tahu, mungkin yang sudah dikenal, sudah tahu ya, pedas, goreng-goreng, es, kalau itu harus dipantang dulu. Karena itu makanan itu mengiritasi saluran napas atau tenggorokan. Daging juga sedikit kontroversi. Banyak orang berpendapat kalau lagi sakit, makan daging yang banyak, proteinnya biar tinggi, meningkatkan daya tahan badan. Ini masih banyak orang yang bahkan dokter juga masih berpendapat gitu. Kalau lagi sakit makan protein tinggi supaya gizinya kuat, supaya daya tahan badannya turun. Ya. Tapi kenyataannya beda. Justru pendapat sekarang, daging jangan dimakan kalau lagi sakit. Karena apa? Daging itu kan sumber protein tinggi. Di dalam badan dia akan diubah menjadi asam amino. Namanya asam. Jadi dia kondisi ke arah asidosis itu menurunkan daya tahan badan, menyuburkan pertumbuhan virusnya. Jadi sekali lagi, daging dipantang dulu karena membuat badan kita lebih asam, virusnya lebih subur. Selain itu, dengan kita makan makanan dengan kondisi yang dengan proteinnya tinggi, itu protein itu sukar untuk pencernaan. Jadi untuk dicernanya lebih susah, lebih gampang, menimbulkan rasa mual. Saya kasih contoh, baby waktu demam dikasih minum susu, 2 jam saja kemudian bisa masih muntah, susunya belum dicerna malah asam. Ini contoh. Dan makanan yang netral itu sayur-sayuran. Karena sayur-sayuran relatif mudah dicerna dan bersifatnya alkali, jadi menetralisir asam. Jadi tidak menyuburkan pertumbuhan dari kuman. Saya kasih contoh ini Hippocrates. Hippocrates itu dianggap bapak dari kedokteran modern. 2000 tahun yang lalu, Hippocrates menganjurkan justru kalau orang dalam keadaan sakit, puasa. Puasa dalam kesehatan itu puasa artinya minum, bukan tidak makan tapi minum. Terkenal yang namanya sup Hippocrates. Jadi sup Hippocrates itu sampai sekarang mungkin Bapak sama Ibu lihat di Google juga masih ada. Itu sup sayur, isinya boleh aja kentang, wortel, buncis, labu kuning, bawang bombay, bawang putih, seledri, mungkin dicampur apa juga, dicampur dengan seaweed atau apa boleh saja, sampai direbus sampai jadi halus sekali. Jadi buat orang kalau yang dengan keadaan sakitnya anoksia atau tidak mau makan, hanya makan vegetable broth, namanya jadi kaldu sayur. Kalau dia makan, boleh makan wortel maupun labu kuning atau apa-apanya. Dan dengan makan hanya diet Hippocrates, itu ternyata apa yang terjadi? Itu karena kekurangan kalori. Kalau orang kekurangan kalori lebih dari 2 hari, terjadi proses yang namanya autofagi. Jadi badan kita dimakan sendiri. Apa yang dimakan? Yang dimakan sendiri ada terutama sel-sel yang tidak berguna.
sel lemak. Sel lemak yang dibakar dulu, dikonsumsi, jadi kalorinya dimakan. Selain sel lemak, dalam keadaan setengah puasa atau puasa ini, sel-sel yang sakit, sel-sel yang tidak sehat, itu yang dibakar sendiri, yang dikonsumsi sendiri. Selain itu juga benda-benda asing, kuman, virus, itu benda asing itu badan kita, itu yang dikonsumsi, yang dieliminir dulu. Itu yang istilahnya banyak yang menyebutnya detox dan lain-lain. Dan ini dari cara pengobatan Hippocrates 2000 tahun lalu ini sekarang lebih terbukti. Pada tahun 2016, satu dokter Jepang yang namanya Yoshinori Osumi, dia mendapat hadiah Nobel tahun 2016 karena penelitiannya mengenai puasa. Yoshinori Osumi ini dia menyatakan kalau orang tidak makan lebih dari 2 hari, dari bahan bakar kita sudah habis, terjadi proses yang namanya autofagi. Yang tadi saya sebutkan tadi, badan kita dimakan sendiri, yang terutama dikonsumsi sel lemak, sel-sel yang patologis, sel tumor, itu tumornya menjadi lebih kecil. Nah, dia membuktikan dalam pembakaran dari sel lemak itu terbentuk benda keton. Ini banyak dokter yang belum mengerti masih kan, oh benda keton tuh takut malah jadi asidosis. Tapi tidak. Dari Yoshinori Osumi dia bilang, dari pembakaran keton, ini lemak terbentuk keton, itu keton bodies yang terbentuk itu mengandung yang namanya beta hidroksi butyric acid. Nah, beta hidroksi butyric acid ini membuat imun sistem kita tinggi, terutama terhadap virus. Ini penting dan ini banyak mungkin banyak dokter yang tidak tahu atau kurang bisa menerima, tapi ini dibuktikan. Cara puasa itu juga sudah dipakai abad ke-19 atau awal ke-20 oleh aliran golongan yang naturopathic medicine. Dari naturopathic medicine zaman itu dianggap berselisih paham dengan kita kedokteran yang konvensional. Sama intinya juga pada orang sakit dipuasakan, terjadi tadi autofagi, detox, racun-racunnya dikeluarkan. Salah satu teori lagi, kenapa kok bisa sampai terjadi respiratory tract infection, batuk, pilek, banyak ingusnya. Nah, jadi kalau integratif medicine kita meninjau, jadi memang kita kalau orang sakit itu dari pola hidup yang salah. Sudah berbulan-bulan, berminggu-minggu banyak makan manis-manis, banyak makan kue, banyak makan goreng, banyak makan es, banyak makan junk food. Nah, itu makanan yang tidak sehat, suatu saat itu membuat metabolisme badan kita tidak betul. Suatu saat itu kita perlu semacam penyakit itu, virusnya masuk di situ, membuat banyak lendir, batuk, banyak reak, dan lain-lain. Itu sebetulnya suatu proses pembersihan. Dokter Indra, 7 menit lagi, Nyi. Oh ya, jadi sebetulnya influenza, batuk, pilek itu sebenarnya badan kita lagi membersihkan badan sendiri ini dari toksin-toksin akibat banyak makan makanan yang seperti gula, lendir, dan lain-lain. Jadi golongan yang ini, golongan kayak yang dari naturopathic medicine, kalau penyakit jangan terlalu banyak obat, terutama obat-obat yang simptomatik. Kalau dikasih paracetamol, panasnya turun, tapi juga kerugiannya adalah imun sistemnya yang mestinya membuat antibodi, jadi terhambat. Makannya masih makan kue, makan gula, makan apa, sama juga. Proses pembersihannya dihambat. Nah, tapi sekali lagi, itu semua tergantung dari yang penting dari semua itu adalah mindset kita.
ada orang yang percaya kalau lagi sakit makan yang banyak. Itu karena mindsetnya begitu, ya bisa aja sembuh. Karena sebetulnya sebagian besar dari infeksi saluran napas atas itu sebetulnya self-limited disease. Jadi sebetulnya nggak diapa-apain juga sembuh aja. Dia mau makan apa, ya sembuh juga akhirnya karena self-limited disease. Hanya dalam keadaan kasus yang berat, yang lower respiratory tract disease, yang gejala berat, nah itu ini integrative care ini sangat penting. Kalau cuma batuk pilek biasa, dia mau makan kerupuk saben hari 1 kilo juga masih akhirnya sembuh juga. Karena orangnya yakin makan tiap hari makan daging, banyak makan steak, makan karena dia yakin karena penyakit ini memang self limited. Tapi dalam hal yang serius, nah ini beda. Sebagai contoh, ini pengalaman saya zaman COVID. COVID itu pengobatan integratif dengan lebih ke arah vegetarian, setengah puasa itu hasilnya sangat bagus. Sangat bagus. Satu contoh lagi, diet yang tinggi protein, tinggi kalori, dengan asumsi untuk meningkatkan daya tahan badan. Kita lihat waktu COVID, itu COVID tidak pandang bulu, walaupun petugas medis sudah pakai pelindung, dan yang jaga di rumah sakit makanannya tinggi protein, tinggi kalori, tetap angka kematian, angka sakitnya tinggi. Sebaliknya yang contohnya orang desa yang karena sakit dia nggak bisa makan, hanya makan sayur atau cuma makan kumur-kumur daun sirih, banyak yang survive. Integrative care itu masih banyak cara lagi. Mungkin nanti TCN, misalnya Pak Hilman nanti akan menjelaskan cara pengobatan virus dengan cara itu dengan beda prinsip juga, mungkin ada perbedaan prinsip, tidak masalah. Ada pengobatan integratif care yang boleh sebagai satu perbandingan. Ada yang namanya homeopatik, cara pengobatan homeopatik. Homeopatik itu lebih ke arah herbal, jadi meningkatkan imun sistem. Homeopathic medicine contohnya yang salah satu untuk upper respiratory tract infection yang populer adalah dengan pakai aconitum. Aconitum itu semacam bunga dan akar-akarnya. Aconitum satu flora yang banyak dipakai untuk flu, untuk rematik dan lain-lain. Dan banyak herbal lain yang contoh dalam sehari-hari makanan dapur dah. Bawang merah, bawang putih, daun bawang. Bawang merah itu anti alergi. Bawang putih anti infeksi, antibiotik. Kalau bawang bombay dia melancarkan pengeluaran dahak. Banyak banyak cara yang ya nanti mungkin akan kita bahas kalau ada pertanyaan. Sekarang terima kasih dulu. Terima kasih Pak Naflo. Baik, terima kasih Dr. Indra. Ibu Bapak sekalian, demikianlah paparan dari Dr. Indra yang begitu mendalam berkaitan dengan infeksi saluran pernapasan akibat virus. Tadi disebutkan dan dijelaskan ada saluran